Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah ma ba'du. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat datang kembali di Prophetika Channel. Channel ini berisikan tentang kajian keislaman dan keindonesiaan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai status dan asas. Status HMI sebagai organisasi mahasiswa yang berasaskan Islam. Islam telah dipilih oleh seorang mahasiswa, yaitu agen perubahan, untuk menjadi inspirasi untuk menentukan nilai dan tujuan yang akan dipegang oleh mahasiswa dalam melakukan aktivitas perubahan. Sebuah perubahan yang akan dilakukan oleh mahasiswa berdasarkan teori dari Kuntowijoyo dalam ilmu sosial prophetic mengatakan bahwa sebelum kita melakukan perubahan, alangkah lebih baiknya kita menghitung terlebih dahulu apa yang harus dirubah. Kenapa hal itu dirubah? Dan siapa yang melakukan perubahan? Kemana arah perubahan itu? Dan cara melakukan perubahan itu seperti apa? Kira-kira itu yang harus kita perhitungkan sebelum melakukan suatu perubahan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sifat HMI dalam melakukan suatu perubahan, yaitu independen. Kenapa independen begitu sangat penting dalam hal perubahan? Karena perubahan tidak akan tercapai sebagaimana yang dicita-citakan apabila pelaku perubahan itu sendiri tidak memiliki sifat independen. Misalkan kita akan melakukan suatu perubahan ke arah yang lebih baik di masyarakat. Tentu hal itu akan bertentangan dengan orang-orang yang tidak menghendaki perubahan tersebut. Katakanlah karena apabila perubahan itu terjadi, hal itu akan mengancam status kemapanannya sebagai penguasa misalkan. Sehingga penguasa tersebut menghalangi mahasiswa untuk melakukan perubahan. Bisa jadi dengan cara mengiming-iminginya sebuah uang atau sebuah kekuasaan. Ketika hal itu terjadi, seperti apa sikap yang harus diambil oleh seorang pelaku perubahan? Apakah terus melakukan perubahan sehingga apa yang dicita-citakannya bisa terwujud, atau masuk angin dengan uang dan kekuasaan? Disinilah sifat independen memiliki kedudukan yang sangat penting. Dan kali ini kita akan membahas atau memetakan sifat independen di dalam kader HMI itu sendiri. Karena yang menjadi pertanyaan dalam sebuah perubahan adalah siapa yang harus dibela oleh kader HMI dan siapa yang menjadi lawan dalam perubahan tersebut. Independen bisa diartikan sebagai merdeka atau bebas. Secara fitrah, manusia dilahirkan dalam keadaan bebas dan merdeka. Sehingga
perbudakan itu lahir bukan dari fitrah manusia. Dalam artian perbudakan itu bertentangan dengan fitrah manusia. Tetapi nyatanya dalam kehidupan sosial itu senantiasa berhadapan dengan suatu sistem perbudakan. Ketika ada sistem perbudakan, maka akan lahir pihak-pihak yang diperbudak. Katakanlah kader HMI kedudukannya di sini, yaitu berpihak kepada kemerdekaan atau kebebasan. Sehingga keberpihakan HMI itu kepada yang diperbudak, dan lawan HMI adalah sistem perbudakan itu sendiri. Kenapa saya katakan sistem perbudakan, bukan orang yang melakukan perbudakan? Karena menurut saya yang harus diubah itu bukan orang, yang harus dilawan itu bukan orang, akan tetapi sebuah sistemnya. Karena orang itu bisa jadi hari ini melakukan suatu perbudakan, akan tetapi ketika dia memiliki kesadaran, dia akan keluar dan merubah sikapnya untuk melakukan hal yang memerdekakan seperti itu. Jadi manusia senantiasa itu berubah. Saat ini dia melakukan kesalahan, bisa jadi di hari esok dia melakukan sebuah kebenaran. Maka yang menjadi lawan HMI yaitu sistem perbudakan, dan yang menjadi pihak yang dibela oleh HMI adalah yang diperbudak. Nah, inilah pentingnya sifat independen yang harus dimiliki oleh seorang kader HMI. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan apabila HMI ingin melakukan suatu perubahan, tadinya pihak-pihak yang diperbudak ingin dibebaskan, sehingga tercipta suatu sistem yang memerdekakan. Tentu ada pihak yang tidak menginginkan hal itu, karena pihak-pihak tersebut merasa ingin mempertahankan kekuasaannya di dalam sistem perbudakan. Maka misalkan pihak tersebut menawarkan ke kader HMI, jangan dilanjutkan perubahan tersebut, sehingga diberikanlah sejumlah uang atau dijanjikanlah sebuah kekuasaan misalkan. Ketika kader HMI tidak memiliki sifat independen, dia akan masuk angin. Dia akan memberhentikan upaya perubahan tersebut karena sejumlah uang atau sebuah kekuasaan. Akan tetapi jika kader HMI memiliki sifat independen, memiliki keberpihakan terhadap suatu sistem yang memerdekakan, maka ia dalam dirinya terlebih dahulu memerdekakan dirinya. Kemudian dia memerdekakan orang lain dan memerdekakan sistem, sehingga terciptalah sebuah sistem yang memerdekakan. Kira-kira seperti itu kedudukan sifat independen di kader HMI sebagai modal untuk melakukan sebuah perubahan. Kemudian ketika kita akan melakukan sebuah perubahan, kita bertanya, kemana perubahan itu arahnya? Lalu metode perubahannya seperti apa? Itu akan dibahas pada pertemuan selanjutnya, yaitu pada tujuan HMI dan fungsi HMI sebagai organisasi kader, seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.